Shalom semuanya, apa kabarnya hari ini? Nah, sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat berkat-Mu hari ini. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami hari ini Tuhan. Berkati dari awal, pertengahan hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah teman-teman, tema kita minggu ini adalah iman di masa yang sukar. Passwordnya tetap percaya karena mujizat pasti ada. Ayo semuanya kita bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Janjimu terang bagi jalan-jalanku, kebenaranmu menuntunku setiap hari. Ku menantikanmu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Bukan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Bukan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Teman-teman, mari persiapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu.
Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, kami telah memuji dan menyembah nama-Mu Bapa. Sebentar lagi kami akan mendengarkan isi firman-Mu. Berkati Tuhan, supaya kami tidak menjadi pendengar saja Tuhan, melainkan menjadi pelaku firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, saatnya mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Abdul. Shalom adik-adik, ya masih semangat, ya kakak percaya kita semua masih semangat walaupun kita ada di rumah saja ya. Hari ini bersama Kak Abdul ya, temanya adalah iman di masa yang sukar ya. Seperti Amsal bilang, Amsal 17 ayat 22 katakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah keringkan tulang. Nah adik-adik, ya, kuncinya adalah kita harus tetap semangat supaya kita terus sehat dimanapun adik-adik berada. Selama pandemi corona ini, bagaimana kabar keluargamu? Bagaimana kabar orang tuamu? Bagaimana pekerjaan mereka? Adik-adik, ayo, adik-adik harus menjadi anak yang peduli pada kondisi keluargamu. Apa yang bisa kamu lakukan di rumah? Kerjakanlah ya. Kita harus beriman supaya Tuhan lalukan semuanya ini kembali normal buat Indonesia ya. Tuhan tidak akan pernah meninggalkanmu dan tidak akan pernah meninggalkan keluargamu ya. Tuhan akan terus mengingat kita, memelihara hidup orang tua kita, hidup kita, orang-orang yang takut akan Tuhan akan Tuhan pelihara. Seperti kisah Nabi Elia adik-adik, Nabi Elia juga pernah mengalami masa yang sulit, tetapi Elia tetap dipelihara oleh Tuhan. Ayo kita lihat kisah Nabi Elia. Elia adalah seorang nabi yang dipakai Tuhan untuk mengembalikan umat Israel kepada Allah. Pada zaman dulu, bangsa Israel ini adalah menyembah, tapi bukan menyembah kepada Allah. Mereka menyembah kepada dewa atau Baal atau berhala. Ya, suatu hari Elia pergi kepada Raja Ahab untuk memberitahukan firman Tuhan kepada orang Israel. Ya, raja yang memerintah pada saat itu bernama Raja Ahab. Maka datanglah Elia ke istana Raja Ahab. Wah, Nabi Elia sangat berani. Ya, padahal Raja Ahab adalah raja yang jahat. Dia tidak suka kepada nabinya Allah. Pada zaman pemerintahan Raja Ahab dan Ratunya Isabel, mereka membuat orang Israel tidak lagi menyembah kepada Tuhan, tetapi menyembah kepada dewa-dewa Baal. Dia juga membunuh nabi-nabi Tuhan dan menempatkan nabi-nabi palsu ya sebagai gantinya. Dia juga
melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, lebih dari raja-raja sebelumnya. Raja Ahab ini merasa bahwa dia bisa mengendalikan semua, ya, semuanya, ya. Dia juga sangat sombong sekali, ya. Lalu Elia muncul, ya. Lalu Elia datang di hadapan Raja Ahab dan berkata kepadanya, ya, demi Tuhan Allah yang hidup, yang kulayani, kata Elia. Lalu Elia mengatakan, sesungguhnya tidak ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali apa yang kukatakan, kata Nabi Elia. Lalu Raja Ahab terkejut. Hah? Raja Ahab sangat terkejut, ya. Dia pikir dia ini dewa. Dia pikir dia ini Baal, sehingga dia bisa berkata bahwa tidak ada embun, tidak ada hujan, ya. Ya. Raja Ahab, karena dia merasa bahwa dia yang berkuasa atas semuanya, ya, dia sangat sombong, ya. Ya, dia menunjukkan kepada Elia bahwa dialah yang paling berkuasa, ya. Nah, sama adik-adik, seperti saat ini ketika di masa, ya, kita di rumah saja, ada virus corona, ya, kita di rumah, kondisi kita saat ini di rumah, walaupun kondisi kita buruk atau apapun lah, ya, kakak percaya Tuhan terus pelihara kita, ya, kondisi kita semua baik, akan jadi baik. Setelah menyampaikan pesan Tuhan, Elia bergegas pergi, ya. Kemudian terjadilah sesuatu sesuai apa yang difirmankan Tuhan, bahwa tidak ada embun, tidak ada hujan di negeri itu. Wow, luar biasa, ya. Bisa dikatakan bahwa masa-masa itu adalah masa-masa yang sulit, karena tidak ada hujan, berarti sumur kita kosong, tidak ada air, tidak ada air minum, ya, ya, di mana-mana kering, ya. Bisa dibilang itu adalah memang masa yang sulit dan sukar sekali. Bagaimana dengan keadaan kita sekarang, ya, kondisi sekarang ini, bangsa di negara kita, ya, mengalami masa yang sukar. Ada virus corona, ya, semua orang tidak bisa kemana-mana, ya. Orang tua kita juga bekerja dibatasi, mau kemana-mana juga susah, sulit, ya. Tapi percayalah dan beriman kepada Tuhan bahwa Tuhan akan melalukan semuanya ini. Kembali lagi ke cerita Elia tadi. Wow, adik-adik, ya, ternyata Tuhan tetap memelihara Elia. Tuhan tetap memelihara hidup Elia, ya. Tuhan memerintahkan Elia untuk pergi dan bersembunyi di tepi sungai Kerit, yaitu di sebelah timur sungai Yordan. Di sanalah Elia dapat hidup dan memperoleh air, ya, air minum, adik-adik, ya. Percaya adik-adik, Tuhan itu memelihara kita dan menyediakan apa yang kita butuhkan di masa-masa yang sulit ini. Dan lagi Tuhan berkata, aku telah memerintahkan burung gagak untuk memberi makan engkau di sana, kata Tuhan kepada Elia. Apakah kalian dapat membayangkan, teman-teman, adik-adik semua di rumah, ya, burung gagak bisa memberi makan Nabi Elia? Padahal kita semua lihat bahwa kalau kita punya burung di rumah, kita yang memberi makan burung itu, ya, bukan burung-burung yang memberi makan kita, ya. Tapi di kisah ini, ya, benar bahwa Tuhan itu tidak sembarangan ngomong, ya. Nabi Elia dipelihara oleh burung gagak, ya. Elia melakukan yang Tuhan perintahkan,
Dan seperti janji Tuhan, burung-burung gagak datang setiap paginya membawa roti untuk dimakan Nabi Elia. Wow, ya, luar biasa. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepada Tuhan jika kita beriman kepada Tuhan, ya. Jadi adik-adik di rumah, dimanapun adik-adik berada, ya, kita harus percaya dan beriman kepada Tuhan, ya. Iman percaya kita kepada Tuhan jangan pernah goyah oleh apapun juga. Di masa sulit apapun juga, kita harus tetap percaya dan beriman kepada Tuhan yang kita sembah, ya. Mari kita berdoa, kita satukan hati, kita berdoa kepada Tuhan buat firman hari ini. Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu hari ini. Kami mau beriman di masa yang sulit ini Tuhan, di masa yang sukar ini Tuhan, bahwa pemeliharaan-Mu terus ada bagi setiap kami Tuhan. Kami percaya dan kami beriman kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat setiap kami yang mendengarkan firman-Mu. Biar setiap kami yang mendengarkan, Tuhan juga berkati senantiasa. Kami bersyukur dan kami sudah berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ayat hafalan minggu ini adik-adik ya di Mazmur 23 ayat 4. Ya, meskipun aku berjalan melewati lembah bayang-bayang maut, aku tidak akan takut bahaya, karena Engkau bersamaku. Gadamu dan tongkatmu menghibur aku. Adik-adik, kita sudah selesai ibadah. Kita mau berdoa, sekalian kita mau doa berkat ya. Yuk adik-adik, lipat tanganmu dan kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami boleh beribadah dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji, menyembah Engkau dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pagi hari ini Tuhan. Yuk adik-adik, angkatlah kedua tanganmu. Terimalah berkat ini dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang menyertai adik-adik mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Berkat ini diucapkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang terima berkat sama-sama katakan, amin.